Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang di channel Apri Alerkon ya. Mari kita membahas materi geografi tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia dan di dunia. Ini merupakan pertemuan ketiga kita ya. Jadi dalam pembahasan ini kemarin kita sudah membahas tentang karakteristik biosfer ya pada pertemuan pertama, kemudian pertemuan kedua kita sudah membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran dan yang menghambat ya persebaran flora dan fauna. Kemudian yang ketiga ini kita akan menjelaskan bagaimana persebaran jenis-jenis flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Di terakhir kita akan melihat bagaimana upaya konservasi ya serta pemanfaatan flora dan fauna di Indonesia dan di dunia. Untuk pembahasan hari ini saya akan membagi jadi dua lagi ya, dimana pada kesempatan ini saya akan bahas tentang bagaimana persebaran flora di dunia dan di Indonesia. Untuk faunanya akan kita bahas di minggu ke depan ya. Oke, langsung saja ya. Ini merupakan peta persebaran flora di Indonesia dan di dunia, di mana ya bisa kita lihat ini dengan keterangan yang sudah ada ya, bahwa di dunia ini yang memiliki persebaran flora yang sangat beragam, dari hutan hujan tropis, ada sabana, kemudian gurun, kemudian nanti ada namanya hutan gugur atau hutan musim, memiliki 4 musim, kemudian ada daerah taiga, ini daerah konifer ya, kemudian tundra, daerah kutub ini nanti daerah tundra, kemudian nanti ada stepa ya, perang rumputnya. Dan untuk di Indonesia nanti akan kita bahas lebih detail lagi. Sebelum kita bahas ya, kita akan menyaksikan sebuah video bagaimana penggambaran persebaran flora di dunia. Oke, simak video berikut ya. Ingat, dalam proses pembelajaran daring seperti ini ya, jangan lupa hal-hal yang penting atau yang belum kamu ketahui ya, kamu catat ya, kemudian cari di Google atau di internet ya, biar menambah wawasan. Oke, selamat menyaksikan. Yang pertama nih hutan gugur ya. Hutan gugur ini merupakan hutan musim ya. Dia memiliki 4 musim yang sangat indah sekali ya. Hewan-hewannya hujan tropis, pohon-pohonnya lebat yang besar ya. Hujan tinggi ya, biasanya terdapat kanopi, hewan-hewannya ya. Orang Indonesia nggak asing lah dengan hutan hujan tropis.
panas ya, dengan suhu udara yang sangat ekstrim pada siang maupun malam hari. Hanya hewan tertentu yang bisa tinggal di sini ya. Ini salah satunya Gila Monster. Ciri-cirinya tumbuhan sangat panas ya. Taiga, Platuk. Oke, demikian tadi ya videonya sebagai pengantar terkait persebaran flora di dunia maupun di Indonesia. Baik, kita akan bahas satu-satu bagaimana persebaran flora di dunia maupun di Indonesia. Yang pertama ada namanya hutan hujan tropis dengan ciri-ciri ya, curah hujannya sangat tinggi, pohonnya ini mencapai 40-60 meter. Ini lihat ya, sangat lebat sekali. Biasanya terdapat kanopi ya atau penutup daun. Biasanya daerah di bawahnya ini sangat lembab sekali ya. Kemudian sinar matahari tetap bersinar sepanjang tahun ya. Daunnya lebat ini tadi yang menghalangi sinar matahari ya. Itu disebut sebagai kanopi biasanya. Kemudian terdapat berbagai macam tumbuhan dan hewan. Di Indonesia ini termasuk hutan hujan tropis ya, untuk daerah Kalimantan dan Sumatera ya. Wilayahnya meliputi Amerika Selatan, Amerika Tengah, Amerika Utara, Indonesia dan Malaysia ya. Lanjut sabana. Sabana ya atau padang rumput biasanya orang sebut gitu ya. Ini merupakan daerah yang terdapat di daerah Khatulistiwa. Kemudian curah hujannya di antara 100 sampai 150 mm per tahun ya. Kemudian vegetasinya berupa padang rumput dan pohon kecil. Ini padang rumput dan pohon-pohon kecil lah ya, sedang-sedang dan sangat jarang sekali. Kemudian pengairannya sangat cukup baik ya. Suhu udara tidak terlalu ekstrim, kelembaban udara agak kering. Terdapat di Afrika, Amerika Selatan, Amerika Serikat, bagian barat ya, Argentina, Australia,
Di Indonesia ini ya sabana terdapat di wilayah timur kita ya. Kemudian stepa ya. Apa bedanya padang rumput sabana tadi dengan stepa ya? Untuk stepa ya, pada umumnya curah hujannya sangat rendah sekali, yaitu 25 mm per tahun ya. Kelembaban udara rendah, ini biasanya daerah lumayan dingin ya. Kemudian vegetasi berupa padang rumput, penguapan tumbuhan sangat cepat ya. Faunanya berupa bison, zebra dan lain-lain, terdapat di Afrika, Amerika Selatan, Amerika Serikat, Argentina dan Australia. Lanjut ya, ada namanya gurun, bioma gurun ya. Gurun ini kita udah tahu lah, daerah yang berupa padang pasir ya, dimana dengan ciri-cirinya curah hujan sangat rendah sekali ya. Kemudian intensitas cahaya matahari sangat tinggi, evaporasi lebih tinggi dari curah hujan, dan air tanah cenderung asin. Untuk wilayah bioma gurun ini ya, perbedaan cuaca antara siang dan malam itu sangat ekstrim ya. Untuk malam hari sangat dingin sekali, dan biasanya sering terjadi badai ya. Badai pasir ini sangat mengerikan. Kemudian wilayahnya meliputi gurun Sahara, gurun Arab, dan gurun Gobi. Flora yang ada umumnya memiliki daun yang kecil seperti duri dan akar yang panjang. Contohnya kaktus, semak-semak akasia, dan pohon kurma. Biasanya untuk tumbuhan yang tinggal di area gurun ini memiliki zat lilin ya, seperti pada kaktus itu, untuk mengurangi penguapan. Lanjut ya, hutan gugur atau hutan musim, dan yang di pertama-tama pada video ini ya. Ciri-cirinya ya, memiliki curah hujan berkisar 75 sampai 1000 mm per tahun. Terdapat 4 musim, di mana setiap musim itu sekitar 3 bulan sekali ya akan terjadi perubahan musim. Kemudian ciri-ciri lainnya berdaun lebat dan hijau pada musim hujan dan menggugurkan daun pada musim panas, maka disebut sebagai hutan gugur tadi ya. Nanti dia ada musim panas, kemudian musim gugur, kemudian musim semi ya, musim dingin ya. Jumlah tumbuhan dan hewannya sangat sedikit ya. Kemudian wilayahnya meliputi daerah yang beriklim sedang, antara lain seperti benua Amerika, Pulau Inggris, dan Australia. Di Eropa ini, hampir sebagian Eropa ini termasuk hutan gugur atau hutan musim ya. Kemudian di Cina, sebagian wilayah Cina juga termasuk, Jepang ya, Korea ada beberapa ya. Kemudian taiga. Taiga ini merupakan daerah yang didominasi tumbuhan spesifik seperti pohon pinus ya, atau cemara. Kemudian fauna atau hewan yang tinggal di sana itu merupakan fauna yang berdarah dingin. Kelembaban tanah sangat rendah, tanahnya sangat kering ya. Perbedaan suhu siang dan malam sangat ekstrim. Meliputi wilayah Rusia Utara dan Kanada, daerah Eropa bagian utara ini. Kemudian flora yang ada berjenis konifer. Contohnya itu pohon alder, spruce, ya, beech, dan juniper yang berbentuk daunnya seperti jarum dan tahan terhadap kekeringan. Dia juga memiliki zat lilin ya. Cuma bedanya dengan kaktus tadi ya, daerahnya ini daerah dingin ya. Kemudian yang lebih dingin lagi yaitu tundra ya. Pada daerah tundra ini ya, terdapat daerah berbatasan dengan daerah kutub ya. Hampir semua wilayahnya itu ditutupi oleh es atau salju ya. Kemudian vegetasinya berupa lumut atau lichenes tadi ya, dan rumput teki, rumput yang keras itu. Kemudian didiami oleh fauna kutub seperti beruang kutub, penguin, dan lain-lain. Kemudian musim panas dan dingin sangat panjang di sekeliling lingkar Arktik ya, daerahnya itu, atau pulau-pulau kecil dekat Antartika ya. Ini floranya tadi ya, lumut, rumput, semak-semak. Yang intinya mereka tahan terhadap dingin ya. Ini contohnya si beruang. Oke, itu persebaran flora di dunia ya. Sedangkan di Indonesia dibagi menjadi 3 bagian atau regional. Yang pertama region bagian barat ya, merupakan daerah hutan hujan tropis dengan ciri-ciri pohon berdaun rindang, tidak tembus matahari, ini lembab sekali ya, karena tingginya pohon tadi ya.
Kemudian udaranya lembab ya, tinggi pohon sampai 60 meter. Ini kayu-kayu besar semua di sini. Termasuk kita daerah Kalimantan Barat ini bagian dari hutan hujan tropis ya. Untuk daerah atau di desa-desa atau kampung-kampung kita yang masih alami ya, ini sangat mudah menemuinya gitu ya. Kemudian banyak terdapat rotan, damar nanti ya, banyak epipita ya, atau tumbuhan epipit biasanya nempel di pohon-pohon besar itu, termasuk si anggrek ya dan tumbuhan lainnya ya. Ini ciri-cirinya. Kemudian flora di Indonesia bagian tengah atau Kepulauan Wallace ya. Wilayahnya meliputi Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku. Terdapat hutan musim ya. Ini di Jawa Tengah juga terdapat nih ya. Dengan ciri-ciri biasanya pohonnya seragam ya. Kemudian menggugurkan daun ya pada musim kemarau. Contohnya jati, akasia ini ya. Kemudian sebaran flora di bagian timur ini merupakan daerah sabana, padang rumput ya. Mana saja daerahnya? Yang pertama ya, untuk kawasan yang tadi ya, untuk flora di Sumatera dan Kalimantan ya, beriklim hutan hujan tropis ya. Kemudian suhu rata tinggi ya. Kemudian pada daerah tersebut ya, selain vegetasi hutan hujan tropis, terdapat juga hutan mangrove ya. Kemudian contoh floranya Rafflesia arnoldi di daerah Bengkulu ya. Kemudian kayu meranti, damar, berbagai jenis anggrek, lumut, cendawan. Cendawan ini lumut ini ya apa? Jamur ya. Kemudian paku-pakuan. Daerah Kalimantan dan Sumatera ini memiliki tanaman yang relatif sama lah ya. Nah, dulunya pernah menyatu ya. Kemudian flora daerah Jawa dan Bali. Tipe vegetasi ini merupakan daerah yang agak berbeda ya. Jadi hutan hujan tropis terdapat di Jawa Barat, sedangkan hutan monsun di wilayah utara Pulau Jawa ya. Sabana tropis di Jawa bagian timur dan Bali bakau di daerah pesisirnya. Ini sangat variatif sekali untuk daerah pulau flora di Jawa dan di Bali ini ya. Contoh floranya ya, yaitu jati endemik ya. Kemudian pinus, cemara nih. Semakin ke timur ya, maka curah hujannya semakin kecil. Makanya daerah timur itu nanti di tengah dan timur itu iklimnya lebih ke AW nanti ya, tropis. Hutan musim tropis. Terakhir bagian Sulawesi, Nusa Tenggara Timur dan Maluku ya. Ini kelembaban udara yang sangat rendah. Di sini tipe vegetasinya berupa sabana dan stepa. Untuk sabana ini dan stepa ini Nusa Tenggara ya, banyak padang rumput, banyak ternak, kambing, sapi, kuda di sana. Kemudian hutan pegunungan Sulawesi, hutan campuran daerah Maluku ya. Tumbuhannya contohnya adalah pala, cengkeh, kayu manis, kanari, kayu eboni, lontar, dan kayu cendana ya. Oke. Demikian ya persebaran flora dan di Indonesia maupun di dunia. Semoga materi ini bisa dipahami ya. Kita lanjutkan pertemuan kita pada pekan depan. Terima kasih, semoga pembahasannya bisa dimengerti. Jangan lupa dukung terus channel kita, Rial Channel. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riyadi.